burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat memuji Tuhan. Nah, kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Saya minta kakak Imelda untuk berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dari dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga babur tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga babur tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yeay! Halo adik-adik, gimana kabar hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kalau hari ini kita masih punya badan yang sehat, itu semua adalah karena perlindungan Tuhan, ya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Nah, kalau semisalkan ada teman kita yang sakit, apa yang kita lakukan? Oh iya, jadi kita kalau ada teman yang sakit, kita bisa bilang ya, semoga cepat sembuh ya, gitu ya. Tapi yang ketinggalan saya pinjemin ya catatannya gitu ya. Wah, luar biasa. Kita jadi teman yang peduli. Tapi bagaimana kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang sakit? Apa yang kita lakukan? Misalkan kakak kita sakit atau adik kita sakit, apa yang kita lakukan? Iya, kita harus berusaha membantu. Jadi misalkan, oh ini kakak air hangatnya untuk minum obat gitu ya. Atau misalkan kalau adiknya sakit, oh ya kakak bantu masakkan sup ya gitu biar cepat sehat. Nah gitu ya. Nah itu adalah luar biasa ya, karena berarti kita punya hati yang peduli. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita istimewa tentang Yesus yang menceritakan seseorang yang meskipun dia nggak kenal, tapi dia peduli. Jadi orang ini jatuh, orang ini mengalami musibah di tengah jalan, tetapi meskipun nggak kenal, orang ini mau peduli ya. Orang ini baik sekali, dia mau peduli dan dia mau bantu. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?"
Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya setelah menyiraminya dengan minyak. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kemudian Yesus bertanya, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya adik-adik, barusan kita sudah melihat bersama videonya ya. Ternyata yang membantu orang yang terkena musibah di tengah jalan itu siapa? Iya, orang Samaria. Nah, padahal orang Yahudi itu dulu biasanya itu dia benci sama orang Samaria ya. Jadi biasanya mereka nggak bertegur sapa. Tetapi ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang jatuh, ada yang terkena musibah di tengah jalan, dia itu nggak tanya kamu orang mana, nggak tanya kamu agamanya siapa, tapi dia langsung bantu ya. Jadi orang ini mau peduli, luar biasa ya. Jadi orang Samaria ini baik sekali ya, dia nggak peduli itu, kamu agamanya siapa, aku nggak kenal kamu, enggak, dia nggak peduli, meskipun nggak kenal, nggak tahu agamanya, nggak tahu, dia bantu ya. Nah, jadi inilah yang Tuhan kehendaki dari kita. Tuhan menghendaki kita punya hati yang mau peduli ya. Tuhan mau kita punya tangan yang selalu mau menolong orang lain. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi hari ini mendengar cerita itu kita harus berusaha untuk seperti orang Samaria ya. Jadi mau menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan ya. Kita harus menjadi sesama manusia yang baik. Oke, kita harus bisa menjadi sesama yang baik. Nah, bagaimana kalau kak sulit kak? Karena ini saya susah untuk mengekspresikan untuk ini saya nggak bisa kak. Nah, gimana? Kalau semisalkan kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita untuk kita mempunyai hati yang penuh kasih, punya hati yang mau peduli kepada orang lain. Baik adik-adik, sekarang kita mau angkat tangan kita. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau seperti orang Samaria yang baik hati?
Ya, oke, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa, Tuhan, ini hatiku, saya mau punya hati yang peduli untuk orang lain ya. Punya tangan yang selalu mau bantu orang lain gitu ya. Oke, mari kita tutup mata kita, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, kami mau untuk memiliki hati yang penuh kasih seperti hati-Mu. Tuhan, mari Engkau yang tolong kami. Kalau selama ini kami tidak peduli kepada orang lain, kami minta ampun Tuhan. Tuhan, saat ini biar Engkau yang memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang penuh kasih, hati yang mau peduli akan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau yang akan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita kakak ambil versi singkatnya aja ya. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah ya? Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas. Hari ini barusan tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang hati yang mau peduli orang lain, tangan yang mau menolong orang lain ya. Jadi istilahnya tangannya kita mau bentuk love gitu ya. Nah, jadi kita mau bentuk seperti ini ya. Nah, bagaimana membuatnya? Mudah sekali. Yang perlu kita siapkan adalah kertas. Nah, ini kertasnya boleh warna apapun yang ada ya. Putih boleh, warna kain, warna hijau boleh gitu ya. Nah, kertasnya ini kita tekuk jadi dua seperti ini. Kalau sudah, nanti tangan kita tempelkan gini. Nah, atau misalkan Kak, saya nggak suka nih kalau begini, maunya di boleh di ini ya. Nah, tapi yang bagian depan, yang bagian ini sama yang bagian telunjuk ini biarkan nempel ya. Jadi setelah dilipat, nah jadi ini nanti digambar ya, digambar. Nah, waktu memotong yang bagian ini jangan sampai terpotong ya. Nah, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kalau dibuka jadinya, nah, loh ya. Nah, jadi ini adalah tangan yang mau menolong. Nanti supaya bagus, di tengah ini kita bisa buat hati. Kita buat hati. Nanti kita bisa tempelkan di kertas lain atau di apa? Ya, jadi ini yang kertas kontras ya, atau mau ditaruh seperti coba. Nanti bisa kita tuliskan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Atau terserah mau hati yang mau peduli gitu ya. Nah, lihat. Atau misalkan ini tadi yang pakai tangannya ini ya, rapat. Kalau misalkan Kak maunya kakak tangannya yang begini nih, boleh ya. Kakak ada bikin juga. Ini bisa kita bisa taruh sebagai hiasan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus selalu memiliki hati yang mau peduli untuk menolong orang lain ya, menjadi orang yang peduli ya, menolong orang lain, yang menjadi orang yang baik ya, tanpa memedulikan agamanya atau sukunya gitu. Tapi kita
siapapun itu yang membutuhkan pertolongan kita pasti memiliki hati yang penolong. Oke? Ya, baik adik-adik. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Yuk, mari kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. 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 Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan juga orang tua mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan menyerahkan segala masa depan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.